Hai, balik lagi sama aku Ganis di video kedua aku tentang kehamilan aku yang kemarin. Yang hamil kosong atau blighted ovum. Nah, jadi oke, hari ini aku akan menetapkan, aku pakai aku aja ya daripada kayak kemarin bingung aku gue. Jadi hari ini ya udah aku aja gitu. Oke, jadi sorry agak ribet sama rambut karena sebenarnya rambut ini udah agak panjangan pengen potong. Tapi ya udahlah ya. Nah, jadi sesuai sama janji aku kemarin, aku akan cerita apa sih yang diomongin sama dokter ketiga gue, om jin ketiga gue, yang pada akhirnya bisa membuat gue ikhlas menerima bahwa oke, gue nggak akan terlalu sedih berlarut-larut gitu. Nah, hal pertama yang disampaikan oleh beliau adalah dari awal dia bilang gini, umur kamu berapa? Dia nanya pertama kayak gitu. Umur aku 34 tahun. Jadi aku memang menikah di usia yang cukup berumur ya, di atas 30, dan ini sudah sangat mendekati pertengahan usia 30-an. Jadi gue menikah di usia 34. Nah, terus dia nanya, oke, usia kamu berarti di atas 30 ya, terus 34. Terus dia tanya lagi, kenapa nih kayak baru sekarang? Ya mana saya tahu dok, gitu kan. Karena dia bilang, persentase ibu hamil di usia di atas 30 tahun itu keberhasilannya itu memang tidak sampai 100%. Dalam artian beda dengan yang usia 20 tahun sampai 29 gitu. Kayak usia 20-an itu dia bilang kualitas sel telur sama sperma itu cenderung masih sangat bagus. Jadi dia bilang kualitas supernya itu ada di usia 20 sampai 29. Nah, di atas 30 itu dia bilang kualitas sel telur dan sperma itu ada di kualitas yang nggak seprima itu lagi. Jadi dia bilang KW1 lah intinya. Dia bilangnya kayak gitu. Dan ya itu tadi, dan persentase keberhasilan ibu hamil untuk akhirnya bayinya jadi terus bisa bisa benar-benar keluar berhasil jadi anak gitu ya. Itu persentasenya memang nggak semuanya memang nggak 100%. Oke, itu yang pertama. Jadi dia bilang secara logika gitu dulu, secara medis. Terus yang kedua, dia bilang nggak usah terlalu disedihkan karena eh, trimester 1 itu memang adalah tantangan terbesar untuk semua ibu hamil. Karena artinya gini, banyak hal bisa terjadi di trimester 1 gitu. Karena trimester 1 itu adalah masa penentuan, dia bilang. Masa penentuan di mana kalau ibaratnya pabrik, dia bilang gitu ya, kalau ibaratnya pabrik, eh, alam, alam semesta, universe, sedang melakukan quality control terhadap produk yang akan dikeluarkan gitu. Nah, ketika dari awal produk ini sudah diketahui tidak baik, maka secara eh, alami dia akan digugurkan. Makanya kalau misalkan di pabrik dia lihat kayak oh nih produknya nggak bagus nih dibuang gitu kan, dikeluarin dari railnya gitu, jadi nggak akan masuk ke sistem packaging lagi, dia nggak akan lanjut ke proses selanjutnya gitu, karena dari awal udah dilihat oh ini nggak bagus, ini jelek apa segala macam. Sama aja kayak kalau kita masak gitu, kita bikin kue atau kita bikin apapun, berkarya dalam hal apapun, kalau dari awal kita lihat oh ini kayaknya udah nggak bagus nih, ulang lagi deh. Nah intinya tuh kayak gitu, itu yang pengen dia bilang. Jadi dia bilang kalau misalkan kegagalan ini terjadi di trimester 1 itu adalah hal yang tidak harus kita sedihkan berlarut-larut karena itu adalah cara alam bekerja dalam menyelamatkan diri kita maupun bayi kita. Jadi kalau alam tidak bekerja seperti itu, kemungkinan besar akan tumbuh bayi-bayi yang mungkin kurang sehat atau bayi-bayi yang eh, tidak sesuai dengan harapan kita gitu loh. Karena apa ya, dia selalu bilang itu tuh, aduh aku lupa banget lagi istilahnya. Oh, oke. Jadi dia bilang ini adalah proses seleksi alam.
gitu loh. Jadi bayi mana yang terbaik itu yang akan dilanjutkan prosesnya ke trimester 2. Nanti setelah trimester 2 dia bilang baru lingkungan adalah faktor penentunya. Jadi misalkan ibunya sakit apa, atau lingkungan yang nggak sehat, banyak polusi, airnya nggak bersih, atau apa segala macem, dan lain sebagainya gitu ya, itu yang baru menentukan bayi itu akan berkembang dengan baik atau tidak. Nah, itu di trimester 2. Kalau trimester 1, dia bilang itu adalah di luar kuasa kita. Jadi, jangan menyalahkan calon ibu, jangan menyalahkan suami, eh, nggak ada kita hubungannya sama itu, karena itu betul-betul kuasa Tuhan. Gitu. Jadi, ketika tubuh kita itu lagi ngeliat bahwa oh ini kayaknya nggak bagus nih untuk dilanjutkan, ya udah berarti bukan itu bibit yang untuk ada di dalam diri kita gitu. Jadi dia bilang eh apa ya, jangan juga kita usahakan dia akan tetap ada, karena dia bilang sama aja seperti mendirikan benang basah, yaitu artinya sia-sia gitu. Dia bilang ada proses adaptasi yang terjadi ketika trimester pertama ini berlangsung. Jadi adaptasi tubuh ibu terhadap hormon yang sedang berkembang gitu ya, perubahan hormon dan lain sebagainya, itu adaptasi ibu dan tubuhnya dan juga janinnya. Terus kedua juga adaptasi janin terhadap rumah barunya, dalam tanda kutip ya, artinya perut kita gitu. Nah, ketika kedua faktor ini tidak menemukan kecocokan, ya udah, maka dia akan luruh dengan sendirinya. Nah, terus ada lagi yang lupa aku ceritain di video pertama. Kenapa aku sangat kaget ketika bayiku janin aku nggak ada? Karena aku nggak merasakan apapun gitu, kayak aku nggak pendarahan, aku nggak flek, aku nggak ngerasa yang sakit setengah mati, tiba-tiba nggak ada gitu aja. Itu yang bikin aku bener-bener shock, kayak, hah, kok bisa gitu, kayak biasanya kan orang kalau keguguran flek atau pendarahan atau apapun. Nah, aku menemukan jawabannya itu di dokter aku yang ini. Jadi dia bilang, karena selama hamil aku minum obat penguat kandungan. Jadi obat penguat kandungan itu yang bikin rahim aku itu sangat-sangat kuat. Jadi rahim aku sangat tebal, dindingnya itu benar-benar kayak, apa ya, ya strong gitu. Jadi ketika pendarahan, dia nggak keluar gitu. Jadi dia kayak, apa ya, istilahnya mungkin terperangkap di dalam, karena dia bener-bener tough gitu loh. Jadi pas di USG, banyak banget pakai kata jadi ya. Pas di USG dari perut, dia lihat gitu, ini pendarahan kok, ini ada pendarahannya. Nah itu istilahnya hematoma. Jadi pendarahan yang terjadi di luar kandungan gitu deh kayaknya. Ya udah, jadi dia lihat pendarahannya itu ada, tetapi memang nggak sampai keluar gitu. Jadi oh ya udah, dari situ aku benar-benar baru bisa kayak lega. Suami aku juga mendapatkan jawaban yang sangat bagus gitu ya, kayak kita benar-benar oke, uh, kita lupain aja ini, karena memang berarti saat ini mungkin bukan milik kita dulu, mungkin lain kali. Dan aku sempet tanya kayak, emang harus dikuret ya dok gitu kan, aku tanya gitu dong, karena teman-teman aku tuh yang mengalami hal sama kayak aku juga, BO itu belated ovum atau kehamilan kosong, mereka ada yang minum obat peluntur aja gitu. Nah dokter aku bilang ini harus dikuret karena rahim aku, kantong rahim aku itu kan berkembangnya sesuai dengan usia janin aku yang waktu itu hampir 10 minggu ya. Jadi 9 sampai 10 minggu. Jadi dia tuh udah besar, 3 cm. Nah, itu nggak bisa keluar sendiri pakai peluntur. Kalaupun bisa, itu sangat sakit sekali gitu, benar-benar sakit banget. Makanya harus dikuret. Lagi pula kalau dikuret juga nanti bisa ketahuan gitu penyebabnya apa dan lain sebagainya. Jadi, oh oke. Jadi dari situ aku tahu kenapa aku nggak pendarahan, kenapa aku nggak flek, kenapa harus dikuret, kenapa pada akhirnya
yang lah pokoknya kenapa aku yang lain tuh terjawab sekali di situ. Terus aku tanya bisa hamil lagi apa enggak, dia bilang tentu aja bisa, cuman ketika di usia 30 ini dia bilang, makanya 30-an ke atas itu bagaimana cara memperbaiki lagi kualitas sel telur dan sperma itu supaya masih sebaik kualitas 20-an itu. Dia bilang ya suami atau istri harus minum asam folat terus-terusan. Jadi selama nanti ada program hamil nih, kita misalkan aku pengen hamil lagi atau suami aku pengen punya anak lagi, ya sebelum itu kita harus sama-sama sehat dulu, minum asam folat, makan makanan sehat dan lain sebagainya gitu. Nah terus aku tanya lagi kan, dari proses kuret sampai nanti boleh berhubungan lagi itu kira-kira berapa lama sih dok gitu. Terus dia bilang ya sekitar 2-3 bulan lah, 2 sampai 3 kali menstruasi, dia bilang gitu. Oh gitu ya, iya karena rahimnya itu nggak boleh terlalu tipis dan nggak boleh terlalu tebel, nggak boleh terlalu tebel dulu. Jadi dia bilang ketika setelah dikuret itu kan sama aja kayak traktor abis ngeruk tanah. Jadi dia bilang gitu kan, itu semua itu geradakan gitu, kayak dinding-dinding rahim itu nggak rata, dia bilang gitu. Ada yang tipis, ada yang tebel, ada yang ya pokoknya gitulah, geradakan intinya. Nah itu harus ditunggu dulu sampai dindingnya itu menebal lagi, sampai mens lagi gitu. Dan tebelnya juga katanya tuh nggak boleh terlalu tebal. Jadi ibarat lapangan bola, kalau ketipisan itu nanti apa namanya apa kalau misalkan lapangan bola itu terlalu botak, itu nanti apa ya? Aduh maaf banget, aku lupa banget penjelasan ini, maaf banget ya. Nanti tuh sel telurnya kenapa gitu kalau terlalu botak. Nah cuman kalau terlalu tebel, dia terlalu semak-semak gitu, nanti dia tenggelam sel telurnya itu. Jadi spermanya itu tidak bisa menemukan si sel telur itu kalau ketebelan. Cuman kok ketipisan itu yang aku lupa kenapanya. Maafin aku ya. Gitu. Ya udah, sampai akhirnya pulang dari dokter itu dia bilang abis kuret, abis 2 bulan setelahnya nggak usah dipikir-pikir lagi kejadian kali ini, anggap aja ini kejadian yang menyelamatkan kalian dan juga bayi kalian dari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan di masa depan nanti gitu. Jadi sampai di mobil kita langsung oke, kita udah ikhlas ya gitu. Ya udah, kita udah berhenti nangis, kita nggak ada lagi rasa penyesalan apapun. Lagi pula aku juga bilang sama suami aku kemarinnya kayak, oke kita boleh nangis sekenceng-kencengnya, seheboh-hebohnya, tapi hari ini aja. Aku nggak mau kita nangis sampai besok, besokannya lagi. Aku nggak mau. Karena aku yakin semua ini udah diatur sama Tuhan gitu, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hal yang di luar kuasa kita gitu, karena nggak ada ibu yang bener-bener pengen punya anak terus tiba-tiba dia sengaja gitu pengen anak yang nggak ada. Ya aku rasa nggak sih ya, kayak ya udah gitu. Jadi semua pasti sedih, orang tua sedih, uh, kita apalagi gitu ya, teman-teman pun sedih gitu. Cuman ya udah gitu, kita aja bisa menghadapi ini kok gitu, bilang tuh. Jadi itu aja sih yang pengen aku bilang. Jadi kalau mungkin kalian atau misalkan ada ibu-ibu di luar sana yang mengalami kejadian kayak aku, yang keguguran atau kehilangan bayi atau blighted ovum di minggu sebelum trimester 1 selesai, ternyata itu adalah hal yang sangat normal katanya. Hal yang sering terjadi, hal yang sangat wajar, dan hal yang katanya tidak perlu disesali dan ditangisi. Menyesal pasti, nangis juga pasti, aku pun kayak gitu, dan semua ibu juga pasti kayak gitu. Nggak mungkin enggak lah, yang namanya kita pengen ya, kita mengharapkan ada keturunan gitu. Cuman, ya itu tadi, ada hal yang tidak bisa kita paksakan di dunia ini, karena pemilik kehidupan itu bukan kita. Ada kekuatan di luar sana yang menentukan semuanya. Jadi
Aku cuma bisa bilang tetap semangat buat ibu-ibu di rumah, moms, bunda-bunda, atau ya ibu-ibu yang sedang berusaha atau sedang hamil mungkin sekarang. Saya doakan semoga bisa lanjut sampai trimester 2, terus sampai trimester 3 dan sampai melahirkan. Itu. Jadi itu aja dari aku. Uh, Sampai ketemu di next video, karena next video aku mau cerita tentang proses kuret, apa aja yang harus aku lewati sebelum proses itu terjadi, tes-tes apa aja, biayanya berapa dan di mana, nanti akan aku ceritain di next video ya. Oke, thank you for watching and bye-bye.